Halo semuanya, hari ini kita akan membuat shawarma yang panjangnya tidak realistis. Seharusnya dibutuhkan waktu 4 hari untuk mempersiapkannya. Hari pertama, kita mulai dengan mengasinkan ayam yang utuh. Untuk ini kita ambil panci dengan air. Dan lalu kirim 6 sendok makan garamnya. Dan banyak ini. Campuran paprika, ketumbar, dan daun salam. Kemudian taruh panci di atas kompor dan didihkan selama 15 menit. Biarkan air garam ini di luar hingga dingin. Dan rendam ayam sehingga bumbunya benar-benar menutupi. Masukkan ke dalam kulkas selama 3 hari. Anda perlu air garam untuk menembus ayamnya seluruhnya. Jenis daging kedua adalah daging domba seperti ini. Buatlah setan di antara setiap tulang rusuknya. Kemudian gunakan pisau untuk masuk ke bawah tulang rusuk ini dan potong sepenuhnya. Kehilangan daging sedikit mungkin. Lalu diulangi dengan semua tulang rusuk yang tersisa. Selesai, semua tulang rusuknya dibuang. Potong bagian potongnya lebih tebal. Dan balikan sehingga seluruh bagian daging memiliki ketebalan yang sama. Balikan potongan ke sisi lain ini. Potong tulang yang tersisa dari tulang punggungnya. Dan potong kelebihan lemaknya. Untuk bumbunya, di pasar kami telah mengumpulkan bumbu dengan daging domba. Tuang dalam mangkuk ini. Bukan juga jika buatan sendiri. Dan masukkan ke dalam mangkuk. Tambahkan banyak garam. Dan tuangkan minyaknya. Kita aduk semuanya. Taruh di atas potong daging. Dan gosokkan bumbunya dengan baik. Gulung semuanya serapat mungkin. Dan taruh di atas kling film ini. Lalu tutup rapat. Juga biarkan di atas lemari es selama 3 hari. Hari kedua, kami memutuskan untuk membuat salah satu favorit saya ini, tetapi sangat makan waktu, saus nar serap. Ini adalah saus yang terbuat dari buah delima. Untuk mengupasnya dengan cepat, kami potong 2 buah delima ini. Kita bisa melihat selaput putih di antara biji delimanya. Disitulah pemotongan harus dilakukan. Buka buah delima. Dan cukup hancurkan biji-bijian yang berair dengan sendok meja ini. Selain itu, lapisan putih ini juga bisa mengganggu karena elang jatuh. Hapus juga ini.
Ulangi hal yang sama dengan sisa buah delimanya. Banyak biji yang keluar telah keluar ini. Kita perlu mengeluarkan sari buahnya ini. Ini aja. Sekarang, satu rusak dengan 100 panci ini dan saring semua sarinya. Dengan 1 sendok makan ini, kita peras sisa jauh biji-bijiannya. Selesai. Kami memiliki jus delima alami yang paling murni ini. Kami taruh di atas kompor dan tunggu sampai mendidih. Kemudian kita turunkan panasnya menjadi kurang dari sedang, sehingga nyaris tidak menggelegak. Dan setelah 6 jam, ia menguap menjadi seperti sirup ini. Tuang ke dalam mangkuk. Setelah dingin, saus narjana benar-benar siap. Hari ketiga. Mulailah dengan wortel. Potong menjadi 2. Kemudian, cobalah untuk memotongnya menjadi irisan setipis mungkin. Dan suwir-suwir dalam sedotan tipis ini. Selesai. Masukkan irisan wortel ke dalam mangkuk. Garam. Dan remas-remas dengan tangan Anda untuk membuat wujud wortel ini. Hancurkan 1 siung bawang putih. Lalu kupas beberapa siung. Hancurkan. Dan potong dalam mangkuk. Kemudian beberapa gula. Kita taruh di atas punsen ini dari kompor. Tuangkan minyak juga. Campurkan merica dalam lasung ini. Dan gilik menjadi bubuk. Masukkan ke dalam minyak ini. Tambahkan marjoram, kunyit, bubuk ketumbar, dan bubuk mustard ini. Panaskan rempah-rempah dalam minyak sehingga mengeluarkan aromanya. Sebanyak mungkin ini. Dan tuang. Tambahkan cuka seri apelnya, aduk untuk terakhir kalinya, dan masukkan semuanya ke dalam stoples. Biarkan direndam selama 24 jam di lembaran es. Untuk saus pertama, saus peres mayones ini, dengan susu kefir, dan krim asam. Dan masuk ke dalam mangkuk ini juga untuk bumbu. Tambahkan cabai merah, juga kari, ada cincang, dan juga cincang halus ini. Hancurkan bawang putih dan cincang halus. Tambahkan ke saus dan aduk rata. Sausnya sudah siap. Ambil kubis, potong menjadi 2 dan cincang halus. Taruh di dalam mangkuk ini.
Kita taruh dalam mangkuknya, kita akan butuhkan besok. Dan hal terakhir yang kita bisa buat hari ini adalah roti pita. Tuang tepung ke dalam mangkuk, tambahkan garam, tuangkan sedikit minyak, dan air mendidih. Uleni adonan dengan sendok terlebih dahulu, lalu dengan tangan Anda. Taburi meja dengan tepung, sabuk dengan adonan, dan gulung menjadi lapisan tipis. Selesai. Potong adonan. Untuk membuat lavash berbau asap ini, kita masak di atas apinya. Masukkan bahan bakar kering ke dalam kompor dan nyalakan. Letakkan wajan besar di atas kompor dan taruh adonan di atasnya. Sementara itu, gulung potongan berikut ini. Gelembung-gelembung mulai muncul di atas pita ini, jadi balikkan. Dan setelah 1 menit lagi, pita sudah siap. Kami mengirim lapisan adonan berikut ke wajan ini. Setelah itu, kami bungkus dengan celeng film agar pita tetap lembut. Mari kita lanjutkan ke hari keempat ini, hari terbesar dalam hal pekerjaan ini. Ayam sudah sepenuhnya direndam dan kita akan nempesinya dalam rokok ini. Selanjutnya kita akan ambil beberapa serpihan kayu. Lalu kita isi arang secara bertahap agar terbakar. Dan taruh di atas arang dan membuat api. Dibuatlah api dari satu sisi ini. Arang secara bertahap akan terbakar, mengasapi serpihan kayu dan sistem ini akan bertahan sepanjang hari. Tepuk-tepuk ayam dengan tisu agar tidak dapat uap air yang tersisa di atasnya. Tutup kompartemen arang dan masukkan ayam ini sendiri ke dalam kompartemen kedua. Asap akan melewatinya dan akan menjadi sangat berasap pada malam hari. Ya, selesai. Mari kita tutup. Juga kentang akan masuk ke dalam shawarma ini. Kami kupas dan iris terlebih dahulu. Menjadi piring tebal dan kemudian lalu kita batangkan ini seperti kentang goreng. Selesai. Nyalakan api yang baik di kompor, tuangkan banyak minyak ke dalam wajan, dan goreng kentang. Aduk setiap beberapa menit agar warnanya kemasan di semua sisi. Setelah siap, taruh kentang di atas nampan. Lalu kita taruh di sini di atas nampannya. Jenis daging ketiga adalah shawarma kami adalah daging sapi. Pipi sapi ini juga Anda harus mengupas banyak selaputnya. Kita akan garam dengan baik. Selesai. Taburkan garamnya, tuangkan minyak ke atasnya, dan gosokkan semuanya ke pipi.
Pertama, goreng di atas pemanggang gas selama 2 menit. Lalu balikan, kita harus memberi mereka kerak yang baik, kemudian taruh wajan di atasnya. Lalu setelah itu, kita taruh wajan, lalu kita saruh ke atas daging nih. Tuang anggur di atas merah di atasnya. Taruh setangkai thyme dan rosemary, tambahkan air. Setelah tambahkan air, kita tutup dengan penutup. Biarkan mendidih perlahan selama 4 jam. Dan mereka siap. Taruh mangkuk kayu di atas anglo ini. Isi dengan bara api. Nyalakan bahan bakar kering. Dan nyalakan keluar api. Lalu keluarkan daging domba gulung yang telah direndam selama 3 hari dari lemari es dan potong-potong tepat di atas kertas timah ini. Taruh di atas suska sate dan kemudian rupa sehingga tidak akan berputar. Sudah siap. Bara api telah mendapatkan api yang bagus. Tuang ke dalam panggangan arang dan distribusikan. Ini saja, mulailah pemanggang kebab. Lima menit dan kita putar tusuk sate ini. Sasli yang sudah siap kami geser di atas nampannya. Tapi tentu saja dalam bentuk shawarmanya. Daging seperti ini tidak akan hilang. Kami lepas dari tusuk sate. Dan potong menjadi irisan yang sangat tipis. Irisannya sudah diparut, diletakkan di atas nampan. Pada suhu yang sangat rendah, ayam kami telah disiapin sepanjang hari. Ini pasti juga sudah matang, ternyata sangat bagus. Kami keluarkan dari tuxedo. Dan potong ini juga. Dan potong-potong juga. Lalu masukkan daging domba ini. Mari kita ambil pipis sapinya juga. Daging telah direbus untuk waktu yang sangat lama, jadi kami tidak mengirisnya.
Lalu kita letakkan ke nampan dengan jenis daging ketiga. Juga keluar dari sayuran ini tomat dan mentimun. Mari kita iris. Jadi, semua bahan untuk shawarma kami yang telah kita persiapkan selama 4 hari sudah siap. Akhirnya mari kita satukan shawarmanya. Kami taruh saus di atas semua, di atas pita. Taruh serat daging tapi di atasnya. Kentang juga. Tomat untuk kesegaran. Ayam asap super, lapisi dengan mentimun. Kubis juga wortel ala Korea. Lalu potongan daging korba. Taruh juga wortel. Lalu potongan daging lamba lagi. Tuangkan sos nanas yang lezat di atas semuanya. Dan gulung shawarmanya. Yang tersisa hanyalah memanggangnya. Ini semua shawarma kami telah masak selama 4 hari ini dan sudah siap. Mari kita potong. Halo semuanya, hari ini kita akan memasak mie dalam 1 menit, 1 jam, dan 1 hari. Menit telah berlalu. Selama ini Anda bisa mengatur kucing untuk menyeduh mie yang sudah jadi. Mari kita buka dan tambahkan bumbu. Tuangkan air mendidih. Dan setelah menunggu sebentar, kita siapkan mie-nya. Mari kita coba. Mie ini rasanya tidak enak sama sekali. Sekarang kita akan memasak mie dalam 1 jam. Kita butuhkan telur ayam. Kita pecahkan 5 buah. Tuang 200 gram tepung di atas meja. Kita hanya menatkan kuning telurnya dengan tangan kita. Kita buat corong dalam tepung. Dan isi dengan kuning telur. Lalu tambahkan sedikit minyak zaitun, garam, dan kita mulai aduk. Pertama dengan garpu. Lalu dengan tangan kita. Adonan telur sudah siap. Bungkus dalam film dan diamkan selama 15 menit ini. Kemudian taburkan tepung di atas meja. Kita keluarkan adonan yang sudah diseratkan. Lalu gulung dengan rolling pin-nya. Saat kita memiliki lapisan adonan yang besar, kita mulai melipatnya. Dan potong-potong tinggal melurus. Setelah diluruskan minyak saja, cukup dilempar saja dengan jari. Jadi kita kirimkan untuk dimasak. Ini bukan pasta kering, jadi dimasak lebih cepat. Biasanya 2 menit dan dapat dikeringkan melalui saringan. Dan potong palem dari lada Bulgaria juga. Dan potong menjadi potong-potongan kecil. Berikutnya adalah wortel. Kita rencanakan sehingga kita mendapatkan piring-piring tipis.
Dan ini sudah menjadi sorotan kecil. Yang terakhir adalah paha ayam. Mari kita potong-potong. Tuang minyak ke atas penggorengan. Lalu goreng ayam terlebih dahulu. Dan beberapa saat kemudian kita tambahkan sayuran. Goreng hanya beberapa menit. Jadi, ayo buat saus berbahan dasar kecap. Saus pedas sriracha. Saus teriyaki. Cabai. Lada hitam dan merah. Tetap bercampur rata dan saus sudah siap. Lalu kita letakkan ke woknya. Ini mie telurnya. Lalu campur untuk terakhir kalinya. Kita perlu angkat dari kompor dan pindahkan ke mangkuk. Saat ini, mie sudah siap dalam 1 jam. Mari kita coba. Ya, mie ini hanya 10 kali lebih enak dari yang sebelumnya. Rasanya manis asam pedas. Baiklah, mari beralih ke mie yang akan makan waktu seharian untuk mempersiapkannya. Khusus untuk kita memesan bingkisan dengan produk Cina. Banyak hal yang menarik dalamnya. Mari kita buka. Dan hal yang pernah kita ketemui adalah kacang hitam ini. Kita akan membuat pasta khusus dari mereka. Buka dan tuangkan. Lalu tuang. Isi dengan air. Dan biarkan dalam bentuk ini terendam selama 8 jam. Yang berikutnya ada dari kotak Cina adalah minyak wijen. Kita akan menggoreng semua yang ada atasnya, rasanya tidak biasa. Rasanya ini gosokkan jahe. Tambahkan cabai kecil. Tiriskan sisa air dari kacang hitam. Dan juga ke dalam wajan. Pertama, goreng sedikit. Dan isi dengan air. Ini juga termasuk kecap, gula, dan cuka. Masak kacang sampai empuk dan tuangkan isi ini. Lalu kita tuang wajan ke dalam blender. Giling semuanya menjadi pasta. Selesai. Tuang pasta kacang ke dalam mangkuk. Lalu berikutnya adalah bubuk Cina kansu ini. Ini adalah alkaloid untuk adonan yang membuatnya rasa sangat kental. Kita buka dan tuangkan 30 gram ke dalam panci. Tuangkan 70 ml air dingin. Kita menutup panci saus. Dan kocok hingga larut menjadi bubuk dalam air. Kita juga butuhkan tepung Cina dengan kandungan gluten yang tinggi. Kita kirim 1 kg ke mangkuk. Tuang setengah liter air dingin. Di sini kita tambahkan setengah dari campuran kita dengan 20 gram garam dan masukkan ke dalam adonan. Adonan diuleni selama 30 menit. Kita bungkus dalam sebuah filmnya. Dan kita kirimkan ke lemari slice selama 2 jam. Ini sudah istirahat. Tuang minyak ke atas meja. Lalu kita cetak adonannya. Kita taruh di atas minyak.
Hancurkan. Tuangkan air dengan bubuk kansui untuk kekenyalan dan uleni. Lalu aduk. Rasanya adonan ini lebih permen karet yang besar. Kita bentuk sosis darinya. Kita regangkan tubuh ke samping. Lalu kita putar menjadi kuncir ini. Lipat 2 lagi-lagi. Dan ulangi tindakan yang sama selama 10 menit lagi. Berkat ini, adonan akan meregang lebih baik. Lalu kita potong kecil-kecil, tutupi dengan film, dan diamkan selama 10 menit. Jadi, kita ambil satu potong. Taburi dengan tepung Cina dan ini, gulung menjadi tabung. Lalu, kita akan regangkan. Kita butuh lipat 2 kali, regangkan lebih keras, lipat lagi, regangkan, dan ulang ini beberapa kali. Ternyata mie ini begitu kental. Kita kirimkan untuk dimasak. Mie seperti dimasak dalam waktu 30 detik. Lalu tiriskan melalui saringan. Setelah itu kita kembali. Agar mie tidak saling menempel, tambahkan minyak wijen dan aduk. Setelah itu rata. Untuk isian, potong bawang bombay menjadi potongan besar. Lalu bawang ini kita potong. Dan singkuem. Juga jamur champion, setiap jamur dipotong menjadi 4 bagian. Sesaji segar, pertama kita kupas dengan sendok. Dan potong dulu menjadi telat setipisnya. Lalu dengan sedotan megatonnya juga. Perut babi ini kita potong menjadi prinsip yang sama. Selesai. Udang dan cumi akan dimasukkan ke dalam mie ini, tetapi harus direbus terlebih dahulu. Secara biasanya 30 detik dan kita tangkapnya kembali. Selesai. Mari kita ambil pasta kacang kita. Anda juga membutuhkan saus tiram ini. Kaldu ayam dalam bentuk butiran, monosodium glutamat digunakan sepanjang waktu di Asia, minyak wijen, dan kita pergi keluar. Kita akan masak dengan oven yang reaktif ini, tapi pertama-tama kita akan potong kayu bakar menjadi serpihan kecil. Jadi, kita akan buka kompartemen untuk kayu bakar, kita nyalakan bahan bakar kering, lalu kita buang. Anda bisa letakkan serpihannya. Kompartemen ini bisa ditutup, tetapi ventilasi udara sebaiknya dibuka. Api menyala, dan Anda bisa menuangkan minyak wijen ke dalam woknya. Goreng daging babi terlebih dahulu. Lalu, tambahkan 2 jenis bawang bombay, dan aduk.
Kita tuang kecapnya. Untuk jahe, ini champion, dan makanan laut. Goreng semua ini di atas api mega seal. Sedikit gula pasir. Saus tiram juga. Kaldu ayam yang sudah dihaluskan. Monosodium glutamat untuk menambahkan rasa. Sedikit pasta kacang kita. Lalu campur lagi. Isi semuanya dengan air. Selain itu, Anda perlu mengecerkan sedikit kanji. Lalu kita tuangkan ke dalam wajan agar saus menjadi lebih kental saatnya menambahkan mie. Dan terakhir kita potong daun bawang. Lalu pindahkan ke wok. Dan campur untuk yang terakhir kalinya. Ini sudah siap. Kita pindahkan ke mangkok.